Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggala muttamanti. Yang saya muliakan Biku Sangga, pemimpin puja bakti, para Romo dan Ramani yang hadir, keluarga besar Wihara Dhamma Sundara, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Kita berjumpa kembali. Hari yang berbahagia. Tadi saya hitung jumlahnya 30-an. Ya. Karena ternyata cukup sering ditanya, di sini puja bakti berapa orang? Ya. Yang terlihat 30-an. Yang tidak terlihat mungkin lebih banyak. Apa yang tidak terlihat? Yang online ya. Ya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan. Yang pertama, ternyata saya akan tinggal di sini sisa 1 bulan lagi. Tidak terasa 2 bulan sudah berlalu. Karena bulan depan sudah ada kegiatan pertama di Oktober. Bulan depan Oktober ya. Ya. Jadi sekitar bulan depan tanggal 7 saya sudah berangkat ke Tanjung Pinang. Sudah kembali tugas mengajar di banyak tempat. Tapi bulan Oktober itu masa katina. Ada kebiasaan kalau biku berwasa di Jawa Tengah, maka biku itu akan diundang ke beberapa katinaan wihara sekitar Jawa Tengah. Paling sibuk itu kalau katinaan itu Tangerang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tangerang. Beneran. Tidak tahu di sini ada yang pernah mengalami tidak? Di Tangerang itu ada namanya katinaan keliling. Jadi di Tangerang itu banyak wihara kecil-kecil menyebar. Ya mirip dengan desa-desa di Jawa Tengah. Kalau Bapak Ibu ke Temanggung, ya, ke Kaloran itu banyak wihara kecil-kecil menyebar. Dan di Tangerang itu ada kebiasaan. Semua wihara kecil itu mau menyelenggarakan katina. Semuanya mau. Akhirnya bagaimana? Para bikunya itu bisa menghadiri katina sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Nah katina itu hanya 1 bulan waktunya. Oleh karena itu setiap hari diadakan. Hampir selama 1 bulan. Nah kebetulan biku di Tangerang itu cukup banyak. Kalau dikumpulkan kadang-kadang bisa 6 biku, 7 biku. Karena biku-biku muda yang wasa pertama, wasa kedua itu banyak yang tinggal di Tangerang. Nah jadi nanti para bantenya itu ceramahnya gantian. Hari ini bante A, besok bante B, besok bante C. Tapi uniknya umat yang mendengarkan kadang itu-itu saja. Jadi umat yang datang itu sering itu-itu saja.
mungkin sekitar 50% itu adalah umat yang berusaha ikut di semua katinaan. Baru 50% lagi adalah yang menyelenggarakan. Jadi Bapak Ibu bayangkan itu seperti berdana intensif begitu ya. Kan ada namanya kursus intensif ya. Ini berdana intensif. Kalau orang lain katina setahun sekali, dia sekali bulan katina mungkin dana jubah 40 kali. Nah ini kebenaran kalau di Tangerang. Tapi tidak hanya itu. Berarti dia juga dengar ceramah mengenai berdana 40 kali. Begitu ya. Kadang-kadang kami yang berceramah itu sampai sungkan begitu ya. Maksudnya bukan sungkan ya, tapi ada perasaan yang aneh. Yang mendengarkan ibu ini terus begitu ya. Padahal topiknya ulang-ulang begitu. Tapi enggak apa-apa. Dhamma itu bukan novel ya. Kalau Bapak Ibu baca novel, nonton film, sudah sekali habis yang enggak diulang lagi. Tapi belajar Dhamma itu memang perlu diulang-ulang. Seperti beberapa 2 minggu yang lalu kita belajar Kalamasuta, hari Kamis. Nanti entah kapan hari dibaca lagi Kalamasuta. Kapan hari dibaca lagi Kalamasuta. Karena suta itu bukan novel, suta itu adalah ajaran Sang Buddha. Kita baca sampai berulang-ulang sampai menjadi mantap. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mengundang kembali. Saya akan full di sini lebih kurang 1 bulan lagi. Ya. Tapi ya bukan berarti nanti enggak datang lagi ya enggak ya. Nanti diusahakan sering datang. Mungkin saya usahakan setiap saya pulang ke Mendut, mampir ke Solo dulu. Ya. Misalkan dari Jakarta, banyak undangan itu Jakarta, Medan, Surabaya. Sebelum ke Mendut saya bisa mampir ke Solo dulu. Niat saya sih mengisi dulu Selasa, Rabu, Kamis. Terus pulang ke Mendut. Ya. Tapi tidak janji ya. Ini kebiasaan saya. Kalau marah jangan berbicara, kalau senang jangan berjanji. Bapak Ibu Saudara, 1 bulan itu tidak panjang. Setiap Kamis kita ada kelas suta. Artinya kelas suta itu lebih kurang sisa 4 kali saja. Ya. Setiap Selasa kita ada kelas meditasi. Berarti kelas meditasinya sekitar 4-5 kali lagi saja. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di sini, silahkan ikut. Hari Selasa itu jam 7, kelas meditasi. Dan saya punya rencana setiap awal bulan itu mengulang meditasi dasar, ngulang dari awal. Jadi ini kan awal bulan September. Ya, Selasa besok silakan datang. Selasa besok saya di sini ya tanggal 6. Selasa besok jam 7 ada kelas meditasi, silahkan datang. Saya akan memberikan penjelasan meditasi dasar. Ya. Jadi yang sudah tidak terikut beberapa bulan ini, beberapa minggu ini, silahkan datang Selasa besok. Setiap Kamis itu ada kelas suta. Nah, kita sudah membahas 3 suta, tapi tidak perlu khawatir. Nanti kalau bisa hadir hari Kamis jam 7 malam, masuk ke suta yang mana saja enggak apa-apa. Lalu nanti yang ingin mengulang silahkan cek di channel Dharma Sundara. Ya, itu setiap Kamis ada kelas suta. Lalu hari Jumat ada meditasi bersama para pembimbing dari Wihara Dharma Sundara. Itu 7.30. Sebenarnya awalnya saya juga diminta, Bante bagaimana kalau yang Jumat juga Bante yang mengisi. Ya. Tapi saya pikir jangan, biar Bapak Ibu lebih banyak informasi, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pengalaman. Dari saya mendapatkan yang seperti itu, dari guru yang lain mendapatkan yang berbeda. Ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara, saya menjadi teringat ketika saya masih belum menjadi biku. Waktu itu saya tidak ngerti apa itu masa wasa, saya tidak ngerti. Tapi waktu itu hadir seorang biku di kota Medan, namanya adalah Bante Santa Gawesaka, tidak terkenal di Indonesia.
Beliau adalah guru suta dari Pak Auk Sayadaw. Pak Auk Sayadaw itu adalah pusat meditasi yang cukup terkenal di Myanmar. Dan di Medan ada wihara Pak Auk Sayadaw. Di Solo sepertinya tidak ada. Pak Auk Sayadaw itu cukup besar di Batam, Jakarta, dan Medan. Nah, waktu itu Bantenya tinggal selama 4 bulan. Saya juga tidak ngerti kenapa beliaunya tinggal 4 bulan, saya nggak ngerti. Sekarang saya baru tahu, oh itu adalah masa wasa. Dan sepanjang masa wasa itu saya banyak belajar suta dari beliau. Jadi saya tidak menyangka setelah 10 tahun mungkin berlalu ya, hari itu kejadiannya mirip. Hanya sekarang saya yang mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu, di 10 tahun yang lalu saya bahagia sekali. Di wihara di kota Medan kedatangan guru suta yang baik. Ya. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang senang belajar boleh dimanfaatkan dengan baik. Hari ini kita bahas beberapa hal yang menarik ya. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya dapatkan dan saya pikir baik untuk dijelaskan. Nah, ini agak sensitif ini. Jadi saya bahasnya harus hati-hati. Karena kameranya 2. Kadang-kadang kameranya 1. Umat pakai HP begitu ya dari jauh. Wah, ini lebih mengerikan. Kameranya 2. Bahkan ada CCTV 1 ya. Nah, 3. Dan jangan Bapak Ibu kira ini nggak ada yang nonton ya. Ini ada yang nonton. Nah, beberapa kali saya kedatangan tamu dari Jakarta, dari Tangerang. Ternyata mereka nonton. Nah, jadi ini ada yang nonton. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama. Apakah umat Buddha sembayang berhala? Pernah ada yang nanya begitu? Atau pernah mendengar? Atau pernah berpikir? Sering ya? Ya, kita bahas berhala ya. Tadi pagi saya coba cek di Google. Sebenarnya berhala itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seperti apa ya. Tetapi begitu saya buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia sih ada arti dari kata berhala. Tapi di Wikipedia, berhala itu langsung ditulis informasi di dalam kurung Islam. Artinya kata berhala ini memang datang menurut Wikipedia, di Google ya. Tapi Wikipedia itu bisa ditulis siapa saja. Ya, mudah-mudahan itu cukup akurat. Bisa jadi kata berhala itu benar-benar datang dari ajaran Islam. Kemudian diserap dan saat ini sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau sudah ada di Kamus Besar berarti sudah bahasa formal. Ya. Nah, dari yang dideskripsikan di dalam KBBI, Kamus Besar, berhala itu adalah menyembah makhluk atau benda. Baik matahari, misalkan matahari, bulan, malaikat, hewan, apa saja yang disembah selain perintah Allah. Ya, ini disebut berhala. Nah, jadi ada 2 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, sesungguhnya jikalau berhala itu adalah ajaran dari agama lain, seseorang itu tidak bisa menggunakan ajaran agama lain untuk menilai ajaran agama lainnya. Karena beda keyakinan. Tidak bisa dicampur adukkan karena sudah beda rumah. Jadi kalau misalkan mengklaim umat Buddha berhala menggunakan teori ajaran agama lain, kita sendiri sudah nggak bisa menjawab itu. Nanti saya beri contoh. Misalkan dalam agama Buddha kita mengenal bahwa membunuh makhluk hidup itu adalah karma buruk. Betul ya? Baik atau buruk? Buruk ya. Nah, kemudian
Misalkan di ajaran lain atau di tradisi lain, seperti kemarin Bante Panya cerita ada ayam yang harus dikubur hidup-hidup atau dibakar hidup-hidup. Nah, kalau kita menilai bahwa perlakuan itu di dalam tradisi A, agama A, kepercayaan A adalah melanggar karma buruk, silahkan saudara-saudari berpikir demikian di dalam wihara, di dalam ruang lingkup kita sendiri. Betul ya? Karena itu adalah keyakinan kita. Tapi kita tidak menggunakan keyakinan kita untuk menghardik keyakinan orang lain. Saudara ini membunuh loh, itu buruk. Tidak, di tempat saya ini baik. Dengan alasan-alasan demikian. Nah, silahkan. Setiap orang berhak memiliki pandangannya sendiri. Kita tidak menggunakan pandangan kita menghardik pandangan orang lain. Tapi Bapak Ibu punya tugas, kalau Bapak Ibu sebagai orang tua, ajarkan pandangan yang baik ini, yang menurut kita baik ini kepada anak-anak kita. Anak-anak itu jangan ditunggu, oh anak saya bebas berpendapat. Nanti dia cari agama sendiri. Wong anak umur 9 tahun gimana nyari agama sendiri? Betul ya? Nanti sialnya ketemu agama Lucifer, pemuja setan. Iya, yang dulu pernah saya ceritakan di Amerika bunuh ibunya sendiri. Bapak Ibu punya kewajiban untuk memberikan pandangan baik, pandangan benar kepada anak-anak Bapak Ibu. Kalau nanti dia sudah umur 20, 21, dia mau pindah agama, itu baru hak dia. Bapak Ibu sudah memberikan pandangan. Lalu Bante, bagaimana menilai pandangan kita yang kita anggap baik itu apakah beneran baik atau tidak? Jangan-jangan cuma baik menurut saya, tidak baik menurut orang lain. Nah, bagaimana menilai pandangan ini ada di Kalama Sutta. Itu yang kita bahas Kamis kemarin, 2 minggu yang lalu. Tetapi secara singkatnya, ajaran yang baik itu menurut Sang Buddha, satu, membawa pada manfaat, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Seperti anak kecil itu yang ikut ajaran setan, Lucifer di Amerika. Saya baca di Intisari belasan tahun yang lalu. Akhirnya dia mau mengorbankan ibunya kepada Lucifer. Ibunya dia bunuh malam-malam. Itu benar-benar sudah tidak bisa dikategorikan baik. Karena sudah ada makhluk lain yang dirugikan. Ajaran yang baik itu membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan bagi lingkungan kita. Lalu yang kedua, kriteria yang sangat baik dari Sang Buddha adalah ajaran itu membawa pada berkurangnya kebencian dan kemarahan, berkurangnya keserakahan, dan berkurangnya kebodohan batin. Nah, kalau seseorang menganut ajaran yang setidaknya memiliki 2 syarat ini, membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, membawa pada berkurangnya kemarahan, keserakahan, dan ego atau kebodohan batin. Ini ajaran yang baik. Apakah ini diberi nama Dhamma, diberi nama apa saja, tapi ini adalah ajaran yang baik. Oleh karena itu, Dalai Lama pernah ditanya. Sebenarnya dia tidak ditanya, tapi dia mengungkapkan ya dalam memberi pengertian bagaimana sebuah agama itu dianggap baik ya. Beliau mengatakan bahwa agama saya adalah kebaikan. Jadi satu ketika dia tidak mengatakan agama saya agama Buddha, tapi dia mengatakan agama saya kebaikan. Ya, mungkin pada saat itu dia mengajar di negara yang bukan Buddhis. Tapi ini adalah kalimat-kalimat yang bermakna toleransi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah jikalau kata berhala itu adalah doktrin dari ajaran lain, sesungguhnya tidak bisa menggunakan kalimat itu untuk menilai kita kecuali untuk kalangan sendiri. Tapi yang kedua adalah bagaimana kalau kita ditanya apakah kita berhala atau tidak. Tentu kita harus mencoba memahami orang yang bertanya ini, betul ya? Nah, berhala itu dikaitkan dengan menyembah benda atau makhluk hidup
ya. Kemudian juga dikaitkan kepada meminta. Jadi kata berhala ini kalau di pemikiran masyarakat Indonesia misalkan berdoa ke pohon, begitu ya. Dianggap pohon itu ada makhluk gaibnya mungkin ya. Ada kekuatan sakralnya. Kemudian kita berdoa pada pohon itu, semoga dagangan saya bisa laris. Semoga ujian saya lancar dan sebagainya. Jadi kata berhala di dalam beberapa masyarakat Indonesia maknanya adalah meminta kepada yang bukan Tuhan. Nah, kalau di ajaran Buddha, ya, terutama kita tradisi Theravada, ingin saya ceritakan. Sesungguhnya di zaman Sang Buddha itu tidak ada rupang Buddha. Ya, ini disebut rupang atau arca. Kalau orang arkeolog mereka akan mengatakan arca. Kalau umat Buddha mengatakan rupang. Kalau orang pada umumnya mengatakan patung. Jadi di zaman Sang Buddha ada, rupang Buddha itu enggak ada. Dan setelah Sang Buddha Mahaparinibbana, Sang Buddha meninggal dunia, rupang Buddha pun belum ada. Rupang Buddha itu pertama kali diciptakan adalah 500 tahun setelah Sang Buddha wafat atau Mahaparinibbana. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu tanya, apakah ini wajah Sang Buddha? Saya pikir tidak. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ke banyak wihara, setiap rupang itu barangkali wajahnya berbeda. Betul ya? Tergantung siapa yang buat. Di Mendut, kalau Bapak Ibu dari Stupa Nibbana sebelah kanan, ada Buddha yang wajahnya gemuk. Gemuk kecil. Kenapa? Itu Buddha dari Jepang. Karena yang buat orang Jepang ya dia buat Sang Buddha mirip orang Jepang. Begitu ya. Padahal sejak kapan Sang Buddha pernah di Jepang ya enggak pernah ya. Kemudian Bapak Ibu kalau ke Borobudur, Stupa Borobudur itu arcanya wajahnya wajah pria paling ganteng di tanah Jawa. Ya toh? Jadi karena orang Jawa yang mengukir, nah ini yang paling ganteng yang bisa kita ukir. Nah ini sepertinya tipe Jawa. Nah ini yang paling ganteng yang bisa diukir. Tetapi bagaimana wajah Sang Buddha kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Nah, saya sering bertemu mahasiswa kalau di Mendut, kadang-kadang dari universitas Islam dan dari universitas lainnya. Ini juga selalu mereka tanyakan, apakah sembahyang patung ini berhala Pak Biksu gitu. Saya dipanggil Pak Biksu gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang di sini jangan manggil Pak Biksu ya. Jadi lucu kalau saya dipanggil di wihara Pak Biksu gitu. Nah, saya selalu menjelaskan demikian. Ini adalah simbol saja ya. Persis sama dengan ketika kita kemarin 17 Agustus kita menghormat bendera merah putih. Pertanyaan saya adalah, yang dihormati itu tiangnya atau kainnya? Yang dihormati tiangnya atau kainnya? Biasanya mereka menjawab, kainnya Pak. Nah ini sudah masuk jebakan Batman saya. Kalau yang dihormati adalah kainnya, berarti kalau bendera itu kotor, kita apakan? Kita cuci toh. Ada enggak selagi kita mencuci kita sikat sambil kita hormat? Sikat, hormat. Tidak. Itu membuktikan bahwa kita tidak menghormati kain itu saja. Karena ketika kita mencuci, kenapa tidak kita hormati seperti ketika di atas bendera? Oh kalau begitu tiangnya Pak. Nah, ada yang menjawab begitu. Dia masih masuk jebakan Batman saya. Tiang itu pun kadang setelah tidak 17 Agustusan dipakai untuk itu nyolok mangga. Kadang-kadang ya. Apalagi kalau di desa tiangnya tidak standar. Sebenarnya tiang bendera itu kan harus ada standar ukurannya. Tapi kalau di daerah ya, bahkan tidak hanya di desa, di pinggiran kota, ya tiang mangga itu kadang kayu galah mangga itu ya kadang dijadiin itu tiang bendera dadakan.
Apalagi kalau Pak RT sudah datang, wah cepet-cepet. Kalau di tempat saya kadang ada rajianya. Kalau bendera tidak ditegakkan bisa kena razia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan kainnya, bukan tiangnya. Tapi apa yang selama ini kita hormati? Yang kita hormati adalah lambang dari perjuangan para pahlawan memerdekakan negara Indonesia. Tapi lambang itu hanya bisa menjadi, simbol itu hanya bisa menjadi lengkap apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syaratnya apa? Itu adalah bendera merah dan putih. Ditegakkan pada tiang bendera di tempat yang benar. Di tempat yang benar itu apakah di lapangan upacara atau di depan gedung. Nah, tapi kalau diletakkan di tempat yang tidak benar pun, misalkan ditegakkan di samping gudang, ya tidak kita hormati juga. Kita tetap menghormati itu sebagai lambang. Tapi simbolnya tidak sekuat ketika kita melaksanakan upacara. Artinya kita bukan pemuja kain. Kita juga bukan pemuja besi ya. Tapi yang kita hargai adalah lambang dari perjuangan para pahlawan. Persis seperti itu arca Buddha, rupang Buddha, dan bahkan lambang-lambang Sang Buddha yang lainnya, pohon bodhi, relik ya. Nanti di negara Buddhis kadang patahnya replika patah Sang Buddha, semua itu hanya sebagai simbol. Tetapi yang kita hormati adalah perjuangan Sang Buddha mencapai kesempurnaan. Ingat, perjuangan Sang Buddha mencapai kesempurnaan. Dan yang kedua, kebaikan hati beliau mengajarkannya kepada kita. Kalau tidak, kita hari ini nggak bisa belajar Dhamma. Nah, mungkin kita dicuci otak juga, ikut pemuja setan mungkin. Ajaran Lucifer, misalkan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, biasanya para mahasiswa-mahasiswa yang berkunjung ke Mendut mendapatkan pemahaman ini, mereka senang. Oh, ternyata umat Buddha bukan berhala. Ini hanya sebagai simbol dari guru mereka, guru agung. Nah, tetapi Bapak Ibu juga harus mengerti. Kita masuk yang kedua, ya. Beradithana. Bapak Ibu juga harus mengerti bahwa kalau kita praktek dhammanya benar, sebenarnya ketika bertemu rupang Buddha, arca Buddha, kita juga tidak meminta-minta. Itu adalah praktek yang sebenarnya. Tetapi sulit untuk membuang praktek itu karena secara tradisi kita sudah melakukannya, bahkan banyak generasi. Jadi kalau ketemu rupang Buddha, sudah menjadi kebiasaan kita ingin meminta. Tetapi hari ini saya akan berikan penjelasan bagaimana cara sebenarnya kalau Bapak Ibu punya harapan-harapan yang ingin diwujudkan. Ya. Tidak salah juga Bapak Ibu ketemu rupang Buddha megah, apalagi Bapak Ibu ke Thailand ya, rupang Buddhanya bisa 4 meter, 5 meter, megah sekali. Ingin merasakan harapan-harapan menjadi terwujud. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukannya, ternyata itu adalah pandangan salah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu yakin hukum Kamawipaka, Bapak Ibu punya harapan, kerjakanlah sebab-sebabnya. Misalkan Bapak Ibu ingin, apalagi di sini banyak adik-adik hari ini ya, yang mungkin masih mahasiswa, atau yang sudah kerja barangkali, atau mungkin yang sedang ngambil S2. Saudara-saudari ingin nilai ujiannya nanti itu nilainya bagus, dapat A+, atau setidaknya dapat A. Berarti minimal nilainya di atas 85. Silahkan Anda cari arca rupang paling besar, berdoalah sekuat tenaga. Tapi tidak belajar, nilainya tidak mungkin A. Tidak mungkin A. Bapak Ibu datang ke saya pun, Bante tolong bacain parita. Supaya besok ujian saya itu bisa lancar. Sudah belajar belum? Belum. Wah, saya pun takut bacain parita ya. Tapi kalau saya tanya, sudah belajar? Sudah Bante, saya sudah berjuang ini, sudah belajar berhari-hari. Nah, saya memberi paritanya juga yakin ya. Karena percikan parita itu hanya sebagai dukungan moral sebenarnya. Tapi intinya adalah Anda belajar. Saudara tidak belajar,
Bagaimana ujiannya bisa lulus? Tidak akan ada keajaiban ya. Nah oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan hukum kamawipaka. Coba kita dengarkan baik-baik apa itu hukum kamawipaka. Hukum sebab akibat. Kalau Bapak Ibu ingin akibatnya, kerjakanlah sebab-sebabnya. Itu logis luar biasa. Logis luar biasa. Bante, saya ingin kaya Bante. Ada sebenarnya sutanya di dalam Anggutara Nikaya namanya Bagya Paja Sutta. Sang Buddha bilang, oh Anda bisa kaya raya. Anda bisa sejahtera. Caranya bagaimana? Panjang. Kalau saya ceritain habis sesinya. Itu biasanya sesi satu ceramah. Tapi singkatnya Sang Buddha mengatakan kerja keras. Jangan gampang putus asa. Jangan ganti-ganti bidang. Kemudian rajin. Menabung. Pintar menyimpan harta. Jangan sampai ditipu orang. Jangan menghabiskan harta Anda di tempat pembocoran harta. Apa itu tempat pembocoran harta? Judi, prostitusi, mabuk-mabukan, teman yang jahat. Kemudian Sang Buddha mengatakan cari teman yang baik. Apa teman yang baik Bapak Ibu kalau zaman sekarang? Koneksi, betul ya? Katanya kan kalau berbisnis harus punya banyak koneksi. Jadi Sang Buddha memberi pemahaman-pemahaman yang sangat logis di dalam Bagya Paja Sutta. Itu sebab-sebabnya kalau dikerjakan akan mendapatkan akibatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita memberi penghormatan kepada arca, memberi puja, yang terbaik adalah berikanlah puja itu dengan benar-benar menghargai perjuangan Sang Buddha. Itu saja. Bapak Ibu tidak harus sibuk untuk meminta pengharapan. Lalu pertanyaannya, Bante kalau saya punya harapan gimana mengabulkannya? Katanya tidak boleh mencurahkan pengharapan di depan arca. Bapak Ibu beradithana. Apa itu beradithana? Beradithana itu adalah membuat tekad dalam pikiran. Ini unik, serupa tapi tak sama. Apakah beradithana itu berdoa? Serupa tapi tak sama. Beradithana itu adalah membuat tekad. Contoh, ya semoga bulan depan penjualan saya bisa naik. Misalkan begitu ya. Semoga bulan depan penjualan saya bisa naik. Kalau ditanya teman kita, kamu berdoa ke siapa? Ke dewa apa? Enggak. Saya hanya membuat tekad. Bisa terkabul? Bisa. Kenapa bisa terkabul Bapak Ibu? Karena pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor. Kalau Bapak Ibu membuat sebab-sebabnya, Bapak Ibu ada karma baik itu bisa berbuah. Tentu setelah Bapak Ibu membuat tekad, ya Bapak Ibu bekerja. Kalau setelah membuat tekad, semoga bulan depan dagangan saya semakin laris. Semoga bulan depan nilai saya semakin baik. Setelah itu pulang ke rumah tiktokan sepanjang 30 hari. Oh itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, tidak akan mungkin terjadi. Nah, jadi kita kerjakan sebab-sebabnya. Sebab-sebab menjadi sukses harapan kita bulan depan ya, atau tahun depan ada dua. Satu, karma baik di masa yang lampau bisa berbuah. Yang kedua, kita memperjuangkan sebab-sebabnya untuk saat ini. Seperti kalau ujian tadi itu belajar. Bapak Ibu belajar selama 30 hari. Itu memperjuangkan apa yang bisa dilakukan saat ini. Tapi dengan beradithana, mudah-mudahan karma baik kehidupan lampau kita juga bisa berbuah. Karma baik lampau kita bisa berbuah. Lampau itu tidak harus kehidupan lalu ya. 10 tahun yang lalu juga lampau. Misalkan bagaimana karma baik lampau itu berbuah. Tiba-tiba di hari ke-27 kita ketemu senior kita. Dulu kita pernah bantu dia. Misalkan di kegiatan OSIS. Dia senior kita, tiba-tiba dia datang, kamu sudah mau ujiannya? Iya mas sudah mau ujian. Ini saya ada kisi-kisi tahun lalu, coba kamu pelajari ya, mungkin gurunya masih keluar yang sama. Nah itu rezeki nomplok, betul ya? Itu karma baik lampau yang berbuah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak belajar selama 20-an hari, kadang-kadang dapat kisi-kisi juga nggak bisa ngerti, betul ya? Jadi keduanya harus dilakukan.
Beradithana itu adalah membuat tekad pikiran. Semoga kekuatan pikiran itu menjadikan karma baik lampau cepat berbuah. Mengkondisikan karma baik lampau matang tepat pada waktunya. Saya akan beri 2 contoh. Ini menarik. Pernah tidak Bapak Ibu kepikiran, aduh sudah lama ya enggak makan misalkan martabak. Ya, wah, udah lama ya enggak makan martabak. Tiba-tiba sorenya ada yang pulang bawa martabak. Kadang-kadang bisa demikian ya. Kadang-kadang lebih aneh lagi. Kalau itu masih enggak aneh-aneh banget, walaupun sudah lumayan aneh. Kadang lebih aneh lagi. Kita punya teman lama yang sudah enggak ketemu 8 tahun. Tiba-tiba kita kepikiran, lama ya enggak jumpa kawan yang satu ini. Terus kita jalan-jalan, pas makan siang kita makan siang di rumah makan yang terkenal, tiba-tiba ketemu dia. Aneh enggak? Itu sebenarnya sangat aneh. Kenapa? Coba bayangin. 8 tahun itu adalah 365 kali 8, betul ya? Kesempatan untuk ketemunya itu kenapa harus hari itu? Ditambah lagi 1 hari itu 24 jam. Kenapa harus di waktu itu? Dan kadang-kadang lucunya begitu kita paginya berpikir, siangnya ketemu, betul ya? Itu adalah salah satu dari kekuatan pikiran kita. Kekuatan pikiran itu benar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memusatkan pikiran untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kalau Bapak Ibu ada karma baik yang mendukung dan mengerjakan sebab-sebabnya, maka itu bisa terwujud. Bahkan keyakinan ini dibuat menjadi buku. Judul bukunya Secret ya. Yang nulis adalah Rhonda Byrne. Dan sekarang terkenal menjadi The Law of Attraction. Saya pernah diminta untuk mengisi Dhamma Talk. Judulnya Law of Attraction. Tapi bedanya Law of Attraction dengan Dhamma, bedanya adalah dia tidak mengungkit mengenai karma. Ya. Sesungguhnya kalaupun Bapak Ibu beradithana, kemudian keinginannya terwujud, itu juga adalah usaha Bapak Ibu sendiri. Itu adalah karma baik lampau yang berbuah, ditambah karma yang dikerjakan saat ini. Karma itu artinya tindakan. Sebenarnya arti kata karma adalah tindakan, perbuatan. Ya. Nah, jadi itu perbedaan antara beradithana dengan meminta. Jadi kalau Bapak Ibu memberi puja kepada arca Sang Buddha, puja saja. Silahkan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tetapi kalau ingin mewujudkan harapan, silakan beradithana. Itu adalah 2 cerita yang berbeda. Dengan demikian kita benar-benar tidak melakukan praktik berhala. Walaupun praktik berhala itu sesungguhnya hanyalah untuk menjawab apa pertanyaan dari tetangga sebelah. Ya, bahkan sebenarnya berhala tidak berhala pun ya itu standar mereka ya. Tetapi kan kita berusaha menjawab. Bapak Ibu Saudara, terakhir. Bante, ini juga pertanyaan sangat populer di berbagai provinsi. Bagaimana memahami mimpi dalam ajaran Buddha? Ya. Karena ada orang yang juga sangat percaya mimpinya dan sebagainya. Nah, ternyata ini pernah dibahas oleh Sang Buddha. Dan nanti ini sedikit berkaitan dengan beradithana dan meminta. Ini topik terakhir kita, tidak terlalu panjang. Bermimpi itu dikatakan oleh Sang Buddha, ada 4 hal bisa terjadi. Yang pertama, hanyalah bunga mimpi. Artinya mimpi itu tidak ada maknanya, ya hanya bunga mimpi belaka. Kok bisa Bante kita memunculkan bunga mimpi? Ya bisa. Wong kita kalau duduk-duduk di kursi siang-siang, boleh toh melamun, boleh ya? Bisa melamun? Bisa ya. Dan lamunan itu adalah hayalan-hayalan. Dan ketika kita tidur, otak kita masih aktif. Dan otak kita membuat hayalan-hayalan versi maunya dia. Dan kita nggak bisa atur ya. Sering saya bilang mimpi itu nggak bisa diatur. Nah kalau bisa diatur kita bahagia. Sebelum tidur kita memikirkan dulu Sapporo, Sapporo, kemudian jalan-jalan ke Sapporo ya. Kobe, Kobe, Kyoto, Kyoto, hemat tiket ya. Kalau ke Jepang kan mahal.
Apalagi nih inflasi terus. Wah mungkin sekarang 40 juta. Kalau mau ke Jepang seminggu. Mungkin bisa lebih. Nah ini cuma lewat mimpi. Tapi nggak bisa. Kenyataannya sebelum tidur sudah bertekad. Kyoto, Kyoto, Kyoto. Kyoto, Tokyo, Kobe. Wah, malam ini saya tidur mau ke 3 kota di Jepang. Begitu ya. Sebelum tidur itu dihafalin itu. Tokyo, Kyoto, Kobe. Tokyo, Kyoto, Kobe. Wah sampai 15 menit rajin. Tidur mimpinya kuntilanak. Ini kenyataan. Aneh toh, hidup itu aneh ya. Dan tidur mimpinya kuntilanak. Gimana ini? Nah mimpi tidak bisa diatur ya. Jadi mimpi bisa saja hanya hayalan ya. Atau bunga mimpi. Kedua. Mimpi bisa disebabkan oleh kekuatan batin Bapak Ibu. Setiap manusia itu punya kekuatan batin. Hanya tidak semua orang melatihnya. Tapi kadangkala walaupun Bapak Ibu tidak melatihnya, kekuatan batin itu bisa muncul. Kadang-kadang orang bisa bermimpi, ada bahaya yang bisa terjadi. Dan dalam mimpinya itu jelas sekali. Dan beneran bahaya itu muncul. Itu benar-benar sangat aneh, betul ya? Karena itu adalah masa depan belum terjadi. Dan kadang begitu dekatnya antara makna mimpi dengan yang sebenarnya. Nah ini cukup sering. Apalagi biasanya kalau ada yang mau meninggal. Kalau ada yang mau meninggal kadang bisa tiba-tiba dimimpiin orangnya pamit. Orangnya pamit besoknya dapat kabar duka. Wah itu aneh luar biasa. Aneh luar biasa. Tidak bisa dibahas dengan sains. Nah, saya sendiri pribadi Bapak Ibu sering mendapatkan mimpi seperti ini. Saya termasuk orang yang kalau bermimpi sangat tepat. Tapi Bapak Ibu jangan nanya nomor ke saya ya. Jangan nanya nomor. Tidak secanggih itu. Tapi saya sering mendapatkan pertanda-pertanda sejak saya kecil. Ya, saya yakin Bapak Ibu pernah sesekali mendapatkan pertanda-pertanda kehidupan. Itu adalah kekuatan batin. Setiap orang memiliki kekuatan batin. Selanjutnya, mimpi itu bisa karena dibuat oleh makhluk peta. Ya, makhluk halus. Karena mungkin mereka ingin meminta tolong. Ini cukup sering juga ya, mendapatkan mimpi dari keluarga yang sudah meninggal. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu silahkan patidana ya. Ya, patidana mengirimkan jasa. Nah kalau misalkan makhluk peta itu datang melaporkan yang sedih-sedih ya kurang baik juga ya. Saya masih ada utang sama Pak Anto 60 juta, tolong dilunasi. Wah bangun-bangun kita menangis ya. Tapi kalau yang beruntung bisa juga ya. Dalam mimpi itu di kamus bahasa Inggris itu saya selipkan cek. Saya lupa untuk ngasihkan ke kamu. Itu silahkan dicairkan. Nilainya besar begitu ya. Wah kebangun. Wah buku di rak itu semua dibongkar. Wah beneran ketemu dolar 1 amplop. Nah itu luar biasa ya. Kadang-kadang seperti itu. Mimpi bisa seperti itu. Nah mimpi diberikan pertanda dari makhluk halus. Terakhir. Ada 4 ya. Mimpi yang dibuat oleh dewa. Dewa bisa memberi mimpi. Kadang baik kadang buruk. Tapi lucunya ada dewa yang jahat. Ada dewa yang jahat. Ngasih mimpinya mimpi yang keliru. Karena benci dengan orangnya. Ini pernah terjadi di zaman Sang Buddha. Jadi dewa ini memberi mimpi. Kali pertama mimpinya pas. Bagus gitu. Dan orangnya menjadi yakin. Kali kedua diberi mimpi yang bagus lagi. Tapi kali ketiga orang ini dibohongi. Dan dicelakai. Saya lupa ceritanya seperti apa. Dan akhirnya umat ini celaka. Kenapa? Karena dewa ini gak suka dengan orang ini. Ya, mungkin orang ini mengganggu para dewa itu. Nah jadi para dewa pun kadang-kadang bisa memberi mimpi yang bohongan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu kalau mendapatkan mimpi, Bapak Ibu jangan langsung ketakutan kalau mimpi itu buruk ya. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah itu bunga mimpi ataukah itu mimpi yang tidak benar begitu. Tapi kalau Bapak Ibu bermimpi buruk bagaimana? Silahkan buka parita, cari Abhaya Parita. Semua ada parita ya? Kalau tidak salah nomor 101. Coba cari 101.
Ada Abaya Parita ya. Nah, coba baca bahasa Indonesianya. Dibaca dalam hati saja. Nah, itu pertanda-pertanda buruk yang tidak diperkenankan, suara-suara burung. Betul ya? Mimpi-mimpi yang tidak mengenakkan hati. Semoga semua lenyap adanya berkat kekuatan Sang Buddha. Nah, lebih kurang maknanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum tidur ya, kalau ada yang sering mimpi buruk, sebelum tidur baca dulu parita ini. Kemudian silahkan tidur. Kalau Bapak Ibu ke hotel yang tidak pernah Bapak Ibu tinggali, ada rasa takut, tidak nyaman, baca parita itu. Kalau Bapak Ibu mimpi buruk dimanapun, terbangun, silakan baca parita itu. Parita ini benar-benar bagus ya untuk kita hafal barangkali bagi yang mau menghafal. Nanti kalau saya sedang di luar kota, saya tidak bawa parita biru bagaimana? Download di Play Store. Ada My Parita. Namanya My Parita. Dan di sana bahkan ada audionya. Audionya itu diberikan direkam oleh Bante Damadiro. Jadi pelafalannya sangat bagus. Nah, apa hubungannya dengan adithana tadi? Kalau seseorang berdoa dengan cara tradisional, biasanya mereka meminta-minta kepada para dewa. Bahkan yang bukan dewa pun kadang-kadang orang mau. Betul ya? Nah, bahkan di beberapa cerita bahkan ada tumbalnya. Dan ada orang pun yang mau. Sesungguhnya sungguh kasihan. Nah, meminta-minta kepada para dewa atau makhluk apapun, itulah yang masuk menjadi berhala dalam ajaran tetangga. Ya. Nah, dalam ajaran Buddha disebut tidak bijaksana. Kenapa kita harus meminta-minta kepada para dewa dan yang lainnya? Sedangkan kita tahu kehidupan kita itu diatur oleh hukum alam semesta, hukum dhamma. Tapi kalau Bapak Ibu mau sembayang di kelenteng, ya, sembayang di wihara, ada dewanya, silahkan. Bapak Ibu mau menancapkan dupa, silahkan. Lalu apa yang kita sebutkan? Sebutkan saja, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kadang-kadang saya diundang ke kelenteng. Kemudian ada rupang Buddha, saya sembayang di sana. Sembayang seperti orang tradisional. Karena kita sedang datang di rumah orang, betul ya? Tapi dalam hati saya tidak membuat doa apapun. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Atau barangkali Bapak Ibu ingin pelimpahan jasa dalam batin, silahkan. Betul ya? Kita sembayang di tempat itu. Semoga para makhluk di sini berbahagia. Semoga semua makhluk yang ada di sini berbahagia. Nah, itu adalah harapan yang baik. Ya. Nah, sedangkan kita tadi mendengar cerita bahwa kadang dewa bisa juga membuat mimpi yang bohongan. Jadi kalau Bapak Ibu menggantungkan hidup juga pada seorang dewa, kita tidak tahu itu dewa yang baik atau bukan dewa yang baik. Ya. Oleh karena itu kita menggantungkan diri kita pada hukum dhamma saja. Tapi kalau Bapak Ibu beruntung ada jodoh, ada dewa yang ingin melindungi Bapak Ibu, ya silahkan ya. Itu adalah kebahagiaan. Ya. Tetapi diusahakan kita tidak menggantungkan hidup kita bahkan kepada para dewa. Nah, itu saja. Sudah mau jam 11 Bapak Ibu. Ya. Semoga Bapak Ibu membuat waktu bisa ikut hadir hari Selasa dan hari Kamis. Ini iklannya iklan berulang-ulang. Waktu saya kecil dulu ada iklan yang berulang-ulang. Misalkan sosis so nice. Iklannya cuma beberapa detik, ngulangnya 3 kali. Betul ya? Kadang diulang lagi 3 kali jadi 9 kali. Ini iklan apaan seperti itu ya? Tapi ternyata iklan yang seperti itu nggak bisa saya lupakan sampai hari ini. Sudah 10 tahun begitu ya. Ternyata mereka berhasil diulang-ulang. Nah, ini saya ulang-ulang. Ini iklannya iklan sosis so nice. Ya, mari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua, semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.